Iya kan tadi sudah dijelaskan di Yakobus 1, Tuhan tidak dicobai. Nah, sedangkan Yesus di situ dicobai sebagai utusan Tuhan dan klaim bahwa dia adalah anak Tuhan, maka iblis datang untuk mencobai apakah betul dia anak Tuhan atau bukan. Kan gitu poinnya. Karena iblis mengutip Mazmur 91 dan ternyata Yesus terbukti adalah anak Tuhan. Kan Iya. begitu. Nah, terus masalahnya di mana, Bang? Masalah apa ini? Ya, Yesus dicoba itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dan bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan sedangkan dia manusia gitu loh. Oke, gini. Oke, berarti ini perbincangan soal hakikat Yesus sebagai Tuhan gitu. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, jadi begini. Yesus adalah tapi ini saya disclaimer dulu ya. Ini pada pemahaman orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Terlepas nanti dari perdebatan kita soal apakah Yesus itu betul-betul Tuhan atau Allah, apakah dia 100% Allah, dia 100% manusia, ya nanti perdebatannya kita lepas dulu. Nah, saya mau menjelaskan soal eksistensi Yesus waktu di padang gurun itu, waktu dicobai adalah kemanusiaannya. Terbukti dari kalau kita baca pasal 4 itu, Matius itu adalah setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Ya secara manusia Yesus pasti akan merasa lapar. Kemanusiaan Yesus pasti akan merasa lapar. Nah, saat merasa lapar itulah iblis tahu bahwa kemanusiaan Yesuslah yang bisa dia cobai. Karena keinginan iblis adalah membuat kemanusiaan Yesus berdosa, jatuh dalam dosa supaya dia tidak bisa menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Iblis hanya menyerang kepada kemanusiaannya Yesus, bukan kepada ketuhanannya. Karena apa? Kalau dia mencoba Yesus di saat dia ingin mencoba Yesus sebagai Tuhan, ya dia tidak akan berani mencoba Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia tahu Yesus itu adalah anak Allah. Itu terbukti di banyak ayat di Perjanjian Baru yang berkata engkau ada ketika dia menyembuhkan orang, mengusir roh jahat dari di apa itu iblis berkata apa? Jangan siksa kami hai anak Allah yang maha tinggi sebelum waktunya. Kan iblis berkata begitu. Nah, kalau kepada kita mengacu sekarang kepada kemanusiaan Yesus, iblis hanya ingin menjatuhkan kemanusiaan Yesus supaya apa? Supaya Yesus tidak bisa menjadi korban yang sempurna. Pak Pendeta Muda, mohon waktunya dibagi ya, Pak Pendeta Muda. Oke, aku sampaikan 2 menit. Pada konteks pencobaan Yesus ya, tujuan iblis sebenarnya mencoba Yesus adalah supaya Yesus mau menuruti perkataan iblis, yaitu dia sebagai manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuan iblis adalah supaya Yesus tidak bisa menjadi korban yang sempurna nantinya di atas kayu salib. Karena apa? Kalau sudah kemanusiaan Yesus berdosa, dia tidak akan bisa lagi menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa bagi manusia, untuk dosa seluruh umat manusia. Itu tidak akan bisa karena korban yang sempurna itu, yang harus disalibkan itu adalah korban yang sempurna, tak bercacat, tak bercela, tak berdosa. Baik. Sama seperti pada waktu perjanjian lama, yaitu ada korban penghapusan dosa harus melalui darah dan nyawa atau seekor domba atau kambing yang tidak bercacat, itu harus diperiksa oleh imam. Ya, baik, dan kita itu harus sempurna. ya, Itu rujukannya. Ya, silakan. Baik. Silakan Guru Nda ditanggapi. Iya. Jadi Anda mencoba untuk menarasikan sebuah doktrin bahwasanya iblis mencoba Yesus karena pada saat itu Yesus lagi dalam kondisi bukan Tuhan. Ya, Sabar, hilang suaranya Baju. Sabar ya. Sinyalnya hilang. Ya, nggak apa-apa. Belajar teman-teman 2 kali lebih. Kan? Anda mengatakan bahwa iblis itu ingin menggagalkan kemudian penebusan dosa.
Padahal itu nggak ada hubungannya. Ya lagi-lagi doktrin Kristen. Saya maklum, saya berdiskusi dengan orang Kristen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Anda mengatakan supaya Yesus itu kemudian tidak menjadi korban tebusan dosa, maka Yesus harus berdosa. Tapi Anda lupa, di dalam konsep agama Yahudi, Keluaran 23, Keluaran 20 dan seterusnya, Keluaran 23, 20 ini menjelaskan tidak boleh berbohong. Kapan berbohong maka berdosa. Dengan Anda menarasikan kemudian Matius 4, di situ Yesus sudah berdosa karena mengatakan ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu, sebab kepada Dia saja engkau berbakti. Ada tertulis katanya. Dengan tidak adanya tertulis, berarti Yesus telah berdosa karena dia berbohong. Gagal dia menjadi calon penebus karena dia sudah berdusta. Dia sudah ternoda oleh dosa. Gitu saudara, silakan. Jadi yang saudara tangkap tadi di kitab Keluaran itu yang ulangan, sorry. Yang di ulangan itu adalah firman yang dikutip oleh Yesus, seperti ada tertulis kan kata Yesus begitu. Jadi oke lah, saya saudara bilang tadi doktrin kekristenan. Sebenarnya bukan doktrin kekristenan. Kita mengacu kepada apa yang disampaikan Yesus soal ada tertulis. Itu memang tertulis. Terlepas tadi ada si saudara Alvin ya yang menampilkan tadi di ayat soal dari ayat yang tertulis di kitab Septuaginta itu. Nah, begini, esensi daripada isi dari kitab Keulangan yang saya kutip tadi itu kan mengacu kepada firman yang Allah berikan supaya manusia itu dan segala ciptaannya harus tunduk, berbakti dan menyembah kepada Allah. Itu rujukan ayat yang ditulis yang dikutip oleh Yesus seperti ada tertulis. Terlepas nanti apakah saya memang belum baca kitab tulisan aslinya, transkrip aslinya yang ditulis di kitab Ulangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa apa itu. Saya memang belum melihat transkrip aslinya atau tulisan aslinya. Tapi esensinya yang kalau kita kan baca sekarang terjemahan baru atau terjemahan New King James Version yang mengutip soal kamu harus tunduk, beribadah dan berbakti dan menyembah kepada Tuhan Allahmu itulah esensi dari kutipan ayat yang dibilang Yesus. Jadi kalau perbantahan soal perbantahan soal kutipan ayat, ya seringkali memang ada tertulis begini. Tapi kan contoh begini, ada kan kalau kita bilang ada tertulis di undang-undang bunyinya begini. Tapi kan kita tidak harus secara detail mengatakan butir-butirnya ayatnya, kata-katanya. Tapi esensi dari isi apa yang kita kutip. Contoh, kalau kita berdebat kepada pemerintah soal kemiskinan, di undang-undang ada tertulis bahwa pemerintah harus mengasih makan atau memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Begitu. Saya rasa kan terlalu panjang itu. Kalau tidak tertulis ya sudah gitu loh. Langsung. Iya, saya mau menjelaskan yang tertulis itu kan yang saudara tuntut berarti adalah harus itu yang tertulis, harus itu yang diucapkan, kan itu maksudnya. Yang dikutip Yesus kan maksud saudara harus apa yang diucapkan Yesus itu yang harus tertulis di kitab. Kan itu maksud saudara kan? Enggak, jangan sampai host bertanya umur kepada saya itu. Ya, Jadi gini, ditanggapi Guru Nda, ya. Iya, gini saudara, Anda mengatakan bahwa iblis mau supaya Yesus itu gagal menjadi calon penebus dosa manusia. Itu doktrin. Itu doktrin itu. Karena tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan nebus dosa menggunakan manusia. Itu Dewa Molok itu yang menebus dosa dengan menggunakan anak manusia. Itu nggak ada itu. Sabar dulu. Sabar. Kemudian Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada tertulis kata Yesus, tapi ternyata nggak ada tertulis.
Berarti Yesus ini pembohong. Dengan dia berbohong, maka dia berdosa. Gagal dia sebagai calon korban karena dia sudah ternodai dengan kebohongannya itu, kebohongan dia tersendiri. Itu jelas itu, karena dia mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tapi ternyata tidak ada tertulis, maka jelas Yesus ini adalah pembohong besar. Gagal dia, percuma dia mati di atas pohon karena Coba ternyata dia silakan. Coba dibaca dalam Ulangan 6 ayat 16. Itu Oke, kita baca Ulangan 6 nomor 16 itu. Apakah betul seperti itu tertulis atau tidak? Karena yang dimaksud dengan Ulangan 6 nomor 16 itu, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Itu jelas itu, mencobai dia di masa. Janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Tapi bukan itu. Yang Yesus katakan sebaliknya, itu di dalam Matius 4 ini tertulisnya itu di data nomor 10. Jangan Anda larinya ke nomor 7. Kalau nomor 7 ada pula yang tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ya, betul itu tertulis. Tetapi Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Anda tidak akan pernah menemukan itu. Kalau yang Anda maksud nomor 7, saya sudah tahu itu. Sebelum saya lahir, saya sudah tahu itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah Matius 4 nomor 10-nya itu, Pak. Di situ tidak ada tertulis. Sampai gereja semuanya berubah menjadi klub malam, tidak akan pernah Anda temukan ada tertulis dimanapun itu. Kecuali di dalam Lukas 4 baru ada. Tapi kan Lukas ditulis nanti tahun 60-an. Jadi itu tak ada itu. Jadi Yesus gagal menjadi penebus dosa karena ternyata dia adalah pendusta. Dia melanggar dalil di dalam kitabnya sendiri sebagai orang Yahudi. Jangan kau berbohong, ternyata dia berbohong. Keluaran 20 nomor 6, Keluaran 23 nomor 1, Keluaran 23 aja nomor 1. Jangan kau memberikan saksi dusta dan seterusnya. Ternyata Yesus melakukan kebohongan, maka demikian dia gagal untuk menjadi alat penebus karena dia pembohong. Silakan. Makanya saya bilang tadi, kebohongan yang saudara gambarkan itu dapat kesimpulan Yesus berbohong itu karena apa? Kan saya sudah bilang tadi, apakah karena perkataan Yesus itu mengutip soal ada tertulis kepada kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dan kepada saja dia berbakti atau menyembah. Itu kan maksud, apakah ini saya mau bertanya ini ya, apakah maksud saudara itu apa yang diucapkan Yesus kepada iblis untuk membantah sanggahan iblis itu, apakah itu yang saudara tuntut? Apa yang diucapkan Yesus itu yang harus tertulis di Perjanjian Lama yang dikutip oleh Yesus. Betul, karena kalau tidak ada tertulis berarti dia pembohong. Kan makanya saya jelaskan tadi, saudara Juma, ini kalau kita mengutip sesuatu, saya gambarkan untuk memberikan sedikit analogi begini. Kalau kita berdebat kepada pemerintah soal, saya jelaskan tadi soal kemiskinan. Kalau kita berdebat, ada tertulis di undang-undang, pemerintah itu harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang saya ucapkan itu bukan itu sebenarnya yang tertulis di kitab undang-undang. Tapi kalau saya mengutip itu, kalau saya bilang ada tertulis loh di undang-undang, kan betul ada yang esensinya bahwa pemerintah harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu maksud saya. Jadi esensi dari perkataan Yesus itu bukan harus tertulis secara letter begitu, apa yang diucapkan tidak ada perbedaan titik komanya, bukan begitu maksud saya. Yang disampaikan Yesus itu adalah esensi daripada jangan pernah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti yang terjadi di masa bagaimana orang Israel waktu itu ingin mencobai Allah, menghujat utusan Allah yaitu Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Akhirnya mereka apa? Allah berfirman, bangsa ini keras kepala dan tegar tengkuk dengan cara mencobai aku, sehingga Allah marah dan menurunkan ayat itu, jangan sampai orang Israel itu berdosa. Nah itu kan ditulis oleh Musa dan itulah yang dikutip oleh Yesus. Perkataan secara letter memang tidak tertulis seperti
yang diucapkan Yesus di perjanjian lama, tapi esensinya kan itu. Nah sekarang ada tertulis atau tidak ada tertulis, Bang? Ya ada tertulis itu Di mana? perkataan diulang Di itu mana? tadi di ulangan itu. Hanya kepada dia saja engkau harus berbakti, itu tertulis di mana? Tenggelam. Satu perangkat kayaknya nih. Memang payah saya vlog ini memang. Langsung tenggelam. Salah cari lawan nih pendeta muda nih. Bisa dipecat jadi pendeta nih. Ya, Aki Kian berapa umurnya? Besok dipecat loh pendeta. Salah cari lawan ya. Pak pendeta muda kalau butuh ayat tinggal ngomong aja, nanti kita cariin Pak pendeta. Ya, Baru kalau juga saya nggak salah ulangan 3 ulangan. baru juga dilantik jadi pendeta, dipecat besok ini Gurunda. Ini gara-gara Gurunda nih besok dipecat ya. Tadi bahwa ulangan 613 dia. Ulangan 13 ayat 4. Kalau kita mau mencari soal yang ditranskripkan atau disebutkan Yesus ada tertulis, itu memang tidak tertulis secara tidak lengkap tulisannya berbakti dan menyembah kepada Allah. Tapi esensi daripada berbakti dan menyembah kepada Allah itu ada tertulis di perjanjian lama, itu maksud saya. Oke. Ketika Anda membawa ulangan 13 nomor 4, berarti benar ada tertulis ya. Tuhan Elohim harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar, kepadanya harus kamu berbakti dan terpaut. Betul ya? Ada tertulis ya. Berarti pada fase ini kemudian Yesus masih layak kemudian dijadikan sebagai korban penebus orang Kristen. Betul. Oke. Bagaimana dengan pengakuannya dalam Yohanes 3 nomor 13 bahwa tidak ada seorang yang pernah naik ke surga selain Dia? Itu bohong atau tidak? Sedangkan 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia jauh lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Jadi percuma aja Bang. Tidak ada kemudian ya tempat Anda bersembunyi dengan menjadikan Yesus sebagai korban penebus dosa-dosa saudara karena Dia adalah orang suci. Ternyata dia ternoda dengan kebohongannya sendiri. Tak bisa kemana-mana. Oke, yang di Raja-Raja tadi saudara mengutip soal Elia yang lebih dulu naik ke surga gitu. Iya, betul. Sebenarnya bukan Elia yang pertama sekali naik ke surga. Lalu siapa? Ada Enok di zaman di Itu kejadian Anda juga. membantu saya berarti. Semakin nyatalah kebohongan Yesus berarti kan? Tapi coba gini loh. Saya sudah bilang tadi, saudara boleh bilang ini doktrinisasi Kristen atau kristenisasi, pemahaman doktrin Kristen. Pada pemahaman yang saya bilang Yesus itu adalah Allah 100% dan Tuhan manusia 100%. Yesus pun berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat di perjanjian baru, dia berkata kepada orang Farisi, aku sudah ada sebelum Musa ada, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Abraham Bang, bukan Musa. Sebelum Abraham, iyalah, sebelum Abraham, sebelum Musa, sebelum siapa ada, itu kan Yesus sudah ada. Yesus mengakui itu. Oke, kalau begitu saya mau tanya untuk membuktikan pernyataan saudara ini atas kesalahpahaman saudara terhadap ungkapan Yesus tersebut. Menurut saudara, tua mana Yesus dengan Maria, ibunya? Secara manusia itu Maria lah. Hah? Ya, Jadi manusia batiniah Yesus kan ya pasti lebih tua lah mamanya. Gimana sih? lebih tua Maria daripada Yesus. Jadi ungkapan bahwa dia lebih tua, lebih duluan ada daripada Abraham ada, itu maksudnya ketuhanannya atau apa? Ya Yesus sebagai Tuhan. Oke, baik. Bagaimana dengan Efesus 1 nomor 4 nomor 5? Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia.
Minum kopi lagi. Gimana bang? Ya, Bagaimana? apa yang gimana kan sudah saya bilang. Anda sudah baca Efesus 1 nomor 4 nomor 5? Saya emosi loh, serius ini. Saya baru ini emosi. Maulah dilempar mawar sama pot-pot bunga ini. Sabar, ini kan pendeta muda. Kalau sudah tua itu ya. Ini masih Sabar, muda. sabar daripada Bang Juma tidur. Saya sudah tidur. Saya sudah tidur tadi. Cuman karena mendengarkan nama pendeta muda saya bangun kembali. Paulus bangunkan saya tadi barusan. Bangun lo, bangun lo. Sebenarnya pendeta ini paman. sebenarnya pendeta ini bingung juga nih antara manusia dan Tuhan. Itu doang sih. Dia gabungkan kan. Nanti kita arahkan ke situ. Terakhir saya yang skak itu pertanyaan saya itu bagian saya nanti di ujung. Oh siap. 86 bosku. Maju bosku. Aku nunggu Bang Andi. Tapi Bang Handi dan Bang Zuma, ini saya minta saran lah. Jadi gini ya, saya mau ngambil Pajero atau Fortuner. Oke, Saya orangnya udah mau balik. bantuan Terus dananya itu. Orangnya udah balik. Ya lanjut. Pajero. Iya, mohon bantuan dananya. Lanjut. Mau bantuan nanya. Aduh, udah nongol jeda lagi. Sorry, saya harus baca kutipan ayatnya ya, sebentar. Masa pendeta HP-nya cuma satu? Bunda jangan gitu. Nanti Pak DLP bantuin aja DLP nanti. Mau minta dibacain Ya apa? udah, Alfi bantuin Kalau aja ada dong. yang bisa apa? Bisa. Nah, Alfi kan tadi open cam tuh. Gak apa-apa, Alfi bantu aja. Kami ini Muslim baik Pak gitu. Belum Iya, banyak terima kasih lah pertumbuhan kalian. pendeta. Kalian Muslim tapi baca Alkitab. Puji Tuhan itu. Zalikal kitabul la raiba fih, itu dikatakan di Al-Qur'an. Jadi kalau baca Alkitab kami baca Quran tuh artinya. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi Yang penting tidak kalian hina Alkitab itu bukan sebagai kitab suci. Iya, ini kitab sucinya orang Kristen. Iya, Kitab maksud yang dianggap orang suci. Kristen. Ya semoga lah kalian anggap mau buka apa? juga sebagai Mau buka Efesus apa, 1 Bang? ayat Efesus 1 ayat 3 dulu, ayat 3 sampai yang kelima coba. Oke, 3. Di sini dikatakan terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach yang dalam Kristus telah mengadakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Lanjutan 4-nya, sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebab dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus HaMashiach untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kehendak Yesus apa kehendak Elohim? Lanjut. Silakan. Nah, yang ditanyakan Bang Zuma tadi kan, saya lupa tadi. Apakah Bang Zuma tadi ingin menanyakan berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan, kan gitu ya Bang Zuma ya? Iya, betul. Berdasarkan Ya. Efesus tadi. Nah, begini. Kan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, menjelaskan kepada umat di Efesus bahwa dalam kasih ia telah menentukan kita, yaitu Paulus dan jemaat yang di Efesus dan kita semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Mana ini kok apa ya? Apa itu Bang? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Oh, Abang masih pakai layarnya ya? Silakan, maaf. Oke. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendaknya
yang dengan kasih-Nya telah mentakdirkan kita untuk menjadi, ini terjemahan apa ini? Terjemahan baru ya? Iya, tahun 74. Bapak pakai yang mana? TB2 ya? Mau TB2? Kalau TB2 ada juga saya. Yang mana? Saya maklumi kok, beda terjemahan, beda isi. Bentar. Cuma anehnya. Ini nggak kebayang gimana jemaahnya nih. Kalau ada lagi bingung, jemaahnya nungguin gitu kan. Bentar, cari ayatnya dulu gitu. Jemaahnya nunggu gitu. Enggak, kita pakai terjemahan bebas. Mau 74 boleh, tahun 2023 boleh, tahun 54 saya tampilkan juga. Bebas. Saya maklumi kok. Iya. Jadi, oke, saya sampaikanlah isinya. Intinya. Silakan. Begini, itu kan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk meyakinkan orang atau jemaat di Efesus soal kita ini adalah umat pilihan yang dipilih dari semula. Nah, begini, saya akan melebar sedikit soal bagaimana manusia itu dipilih Allah dari semula di dalam Kristus Yesus. Itu terkait juga soal bagaimana seseorang bisa percaya kepada Yesus atau mau percaya kepada Yesus. Karena apa? Itu sudah ditentukan dari semula. Contoh begini, kalau saya bilang nanti saudara Bang Juma atau siapa ini, Rocky Gerung atau Kaisar atau semua kita yang ada di forum ini, saudara akan berdebat sama saya. Jadi apakah saya termasuk orang yang dipilih? Ada mungkin nanti pertanyaan begitu. Nah, saya mau jelaskan sebelum saudara menanyakan pertanyaan itu. Ya, betul. Saudara semua dipilih di dalam Kristus Yesus sejak dari semula. Lalu pada faktanya kalaupun saudara tidak menjadi orang Kristen atau tidak menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu persoalan belakangan. Tetapi di dalam Yesus kita semua sudah dipilih loh. Dipilih supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, terlepas dari free will kita, kehendak bebas kita mau percaya atau enggak kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu. Udah, Bang Leonardo bisa ditanggapi sama Bang Oke, Zuma? tanggapi Bang. Oh, silakan Abang Dak. Iya, jadi gini saudara. Kata Yesus, aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ketuhanan Coba, dia. itu bukan masalah ketuhanan, itu masalah ajaran. Ajaran Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, yaitu bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu sudah ada dari sebelumnya. Karena kalau Anda menjadikan itu sebagai landasan bahwa dia itu adalah Tuhan, berarti Salomo dan kita semua ini juga adalah Tuhan. Karena diterangkan di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua yang Efesus 1 nomor 4 dan nomor 5 tadi. Yang ketiga, Amsal 8 jelas sekali di situ Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Yesus tidak ada papanya, dia ada sebelum Abraham. Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Salomo lebih hebat. Kalau itu Anda jadikan, tapi apakah orang-orang ini Tuhan? Tidak. Yang dimaksud di sini gimana? Konteksnya kalau saudara Juma bawa ke situ, itu akan kita berdebat nanti soal Trinitas. Kalau ke situ, itu akan maksudnya apa hubungannya? Amsal 8. Aku Ya, ada sebelum langit digariskan. Nah, kalau saya jelaskan nanti pasti saudara akan bilang, loh, bagaimana mungkin Yesus ada padahal dia belum dilahirkan sebagai manusia. Lalu bagaimana Yesus ada sebagai sebelum Abraham ada, sebelum dunia dijadikan. Itu kan ujungnya nanti akan mengarah kepada ketuhanan Yesus yang saudara bantah itu. Ya, kalau itu saya jelaskan nanti kita akan berdebat. Saya harus capek lagi menjelaskan soal Trinitas. Bukan. Anda kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan.
Ya. Dikarenakan dia berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Lah Ya. berarti Salomo juga Tuhan. Karena Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Kan gitu. Iya kan? Salomo berkata, aku ada sebelum Langit digariskan. Oh, dia kaget, dia nggak tahu, baru tahu. Eh. Dipecat besok. Dipecat. Turunkan sedikit ilmunya paman. Kalaupun dipecat itu memang sudah ditakdirkan berarti sama Yesus itu udah. Baru dilantik jadi pendeta. Sosok nantang debat Guruna Juma. Dipecat besok. Dipecat besok. Emang dia sudah lapar. Udah masuk Pak Roh Kudusnya Pak. sorry tadi di pengkhotbah mana itu Bang Zuma? bukan pengkhotbah, Amsal 8. Enggak, kalau dia mau minta bantu buka kan enggak masalah, minta di sini aja. Iya. Biar sama-sama kita lihat Alfi juga. aja gitu. itu. Biar cepat gitu. Iya, biar Alfi bantu bukakan gitu. Tinggal ngomong aja, bisa bantu bukakan. Nah, kami enggak pelit-pelit kok. Kecuali minta sama bom-bom mungkin pelit dia. Coba Amsal 8 ayat berapa itu? Ya, Amsal dari data nomor 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk dan mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit aku ada di sana, ketika ia menggariskan kaki langit dan permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya, setiap hari aku menjadi kesayangan senantiasa bermain di hadapannya, dan seterusnya. Salomo jauh lebih hebat. Yesus nggak ada papanya Bang, gagal dia. Nah, sekarang saya mau jelaskan soal perkataan Raja Salomo yang berkatakan aku sudah ada di, coba ditampilkan di layar Bang Alfi ya. Kan gitu enak. Mulai Saya data tampilkan. ini deh, mulai dari data 23 ditampilkan. Boleh. Ya, sampai data 28. 23 sampai 28. Biar puas saudara kita ini bahwa Salomo jauh lebih hebat daripada Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Iya. Boleh bantu moderator? Ya, Pak Pendeta tolong di mute dulu ya. Itu suara napasnya kedengeran itu. Iya. Takutnya di framing. Amsal 8 butir ke-23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. 24. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. 28. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, dan seterusnya. Amsal pasal 8 23 sampai 30. Silakan Bang Zuma. Iya, coba. Mana hebat daripada Yesus itu, Bang? Ya. Slomo paman. Silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta, soalnya napasnya nanti takut jadi framing, Oke. napas emosi sama terguncang. Saya mau tanggapi soal kalau saudara baca di ayat dari ayat awal ya, ayat 1 sampai yang seterusnya itu kan ada satu perikopnya itu ada dikasih judul wejangan hikmat. Nah, pada tulisan Raja Salomo di kitab Amsal tadi itu adalah wahyu
Yesus Kristus kepada Raja Salomo yang Raja Salomo yang mengatakannya. Nah, artinya begini, itu adalah gambaran daripada perkataan Yesus Kristus yang disampaikan Raja Salomo kepada sebagai wejangan hikmat kepada anak-anaknya, kepada rakyatnya waktu itu sebagai raja. Itu adalah bentuk wahyu, bukan pengalaman Raja Salomo sebagai manusia yang diciptakan lebih dahulu. Bedanya Itu dengan ada- Yesus. Kalau Yesus itu Ya. itu dia berbicara kepada orang Farisi, aku ada sebelum. Itu bukan wahyu, tapi itu adalah firman yang dia alami sebagai Tuhan. Jadi Gimana dong? bukan wahyu. Sementara Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Mana yang betul? Lo Abang atau bedakan Yesus? dong. Kok dibedakan? Saat Yesus berbicara kepada orang Farisi, dia kan berbicara berbicara sebagai apa? sebagai Nah. manusia. Tapi Nah. dia sebagai manusia pun menjelaskan. Salomo menjelaskan sebagai manusia lah. Dia kan bukan Tuhan. Sama. Iya Apa sama, tapi bedanya? Tapi perkataan Raja Salomo itu adalah wahyu tentang Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Bedanya di mana? bedanya adalah Yesus berkata sebagai manusia waktu itu, bukan Nah, Salomo? Ya Salomo sebagai manusia, tapi Sama kan? Sama. Loh, beda dong. Loh, kok beda? Artinya, Artinya? Yesus waktu berdebat kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di Israel waktu itu, menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat kepada mereka bahwa Yesus itu sudah ada sebagai Tuhan sebelum dia menjadi manusia. Tidak ada sebagai Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahkan. Aku ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti dia Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Efesus 1 nomor 4 yang dibacakan tadi itu sudah sangat jelas. Kita ada sebelum semuanya ada. Itu sudah jelas itu. Pengkhotbah 15 juga menerangkan, Pengkhotbah 3 nomor 15 juga mengatakan begitu. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Apa bedanya dengan Yesus? Nanti kalau pembahasannya kalau ada waktu nanti pembahasannya sedalam itu, saya akan buka kalau ada yang bisa mediasi, buka ruang berdiskusi soal nanti kita akan berbicara soal tafsir juga di sana. Bagaimana mau lebih dalam yang kayak gini aja Anda sudah gagal, Bang? Bukan, karena kalau saya jelaskan di sini nanti akan bisa saudara bilang saya akan berkhotbah menjelaskan soal kalau Yesus itu kan di perjanjian lama. Nanti saudara boleh percaya atau tidak, ini adalah yang mau saya sampaikan. Yesus itu kalau saudara mau tuntut dia sebagai manusianya ada sebelum Abraham ada, Yesus itu bisa, nanti saudara boleh terima dengan akal sehat atau tidak ya. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada sebagai manusia juga sebenarnya. Tapi direpresentasikan oleh beberapa orang yang tercatat di Alkitab di Perjanjian Lama sebelum Abraham ada. Makanya ada yang komentar soal kemarin di grup sebelah juga berkomentar soal apakah Yesus betul-betul ada sebagai manusia sebelum Abraham ada? Ada, tapi dalam bentuk representasi yang direpresentasikan oleh orang-orang yang diwahyukan Allah firman kepadanya. Contoh saya sampaikan soal pada doktrin kekristenan, Yesus itu sudah direpresentasikan oleh orang-orang kudus sebelum Abraham. Nanti makanya saya sampaikan kalau kita membahas lebih lanjut nanti ke sana akan sangat panjang. Yang mau kita bahas tadi esensi yang di Perjanjian Lama, kalaupun terkait kepada Perjanjian Lama ini, maksud saya itu akan menjadi perdebatan yang akan sangat panjang dan penjelasannya sangat panjang sekali.
Anda aja tuh yang terlalu panjang jawabnya tuh. Kalau kita simpel-simpel aja, Anda ditanya jawabnya ke pemerintahan, ke alam semesta, ke Ya, apa itu kan analogi. Bagaimana kita mau mengerti suatu wahyu kalau tidak dianalogikan? Cuman Anda nggak mengerti, kami mengerti semua kok itu. Simpel itu. Ya kalau saudara mengerti, Rocky Gerung mengerti, kenapa masih bertanya? Wahyu yang diberikan kepada seseorang itu, wahyu yang diberikan kepada seseorang manusia, termasuk juga kepada Abraham, kepada Raja Salomo, kepada Raja Daud, kepada Paulus, kepada Petrus, semua itu adalah sangat berguna untuk kita loh. Dan kalau kita berdebatkan soal itu, makanya saya bilang pelajarannya akan sangat panjang, penjelasannya akan sangat panjang, karena kita butuh buku-buku referensi yang menjelaskan tentang itu nanti. Jadi gini saudara, jadi seorang pendeta memang harus lihai ya bagaimana mengolah data supaya orang tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan meskipun kemudian melanggar ya, norma kemanusiaan kita sebagai manusia yang berakal. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Anda melihat Yeremia 1 nomor 4 nomor 5, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau wahai Yeremia dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini lebih hebat daripada Yesus, karena Yesus itu pengakuan mulutnya sendiri. Dan Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan gitu poinnya. Sedangkan Yeremia Tuhannya yang berfirman. Tuhan berfirman kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu jelas itu. Berarti Yeremia juga sama halnya dengan itu. Masalahnya, Abraham lahir terlebih dahulu dari Yeremia. Namun Nabi Yeremia sudah ditakdirkan menjadi nabi. Namanya telah ada sebelum Abraham lahir di dunia ini. Nabi Yeremia telah dikenal Tuhan sebelum jadi janin. Nah, begitu juga Yesus. Sebelum jadi janin telah dikenal sebagai utusan Allah. Sama seperti miliaran manusia lainnya kelak akan lahir sesudah hidup. Mereka sudah dikenal oleh Allah. Begitu juga dengan nabi-nabi Allah. Maka wajar kemudian jika seorang Yesus itu berkata, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dengan adanya Yesus berkata demikian, bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus cuma ciptaan Tuhan, sama seperti nabi-nabi lainnya, dan miliaran manusia yang telah ditetapkan nama-namanya, begitu juga dengan takdir mereka yang akan lahir ke dunia kelak. Jadi itu terbantahkan, Bung. Sama seperti Salomo yang saya katakan tadi, bagaimana dia ada sebelum langit digariskan, dia sudah ada, dan seterusnya. Jadi ya saudara dan Kristen lainnya secara lembaga agama memang susah payah mencari data untuk mempertuhankan Yesus. Padahal Yesus dengan Yesus sendiri dan perkataannya, dia menerangkan kalau dia mengucapkan itu sebagai utusan Tuhan untuk mematahkan argumentasi penolakan orang-orang Yahudi ahli kitab terhadap kenabiannya. Maka ucapan itu terlontar dari lisannya. Bukan berarti dia Tuhan. Itu sangat rendah ketika Tuhan untuk membuktikan ketuhanannya dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu bukan Tuhan itu yang berkata seperti itu. Itu hanya tataran nabi. Itu hanya tataran nabi. Kalau Tuhan itu dia berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Yang maha awal, maha akhir. Itu baru Tuhan. Lah Yesus itu kan ada. itu kan ada di kitab Wahyu dikatakan. Itu lari ke adalah setan. Alfa dan Omega. Kalau itu lari ke iblis, itu bukan Yesus. Yesus ucapannya hanya ada sampai penginjilan usia 33 tahun. Ucapan-ucapan akulah Alfa dan Omega itu bukan Yesus lagi, Bang. Itu adalah Yesus palsu yang Yesus nubuatkan kepada Bani Israel agar jangan percaya kepadanya. Gitu, saudara. Silakan. Bagaimana saudara berkata bahwa itu adalah wahyu yang disampaikan iblis kepada Bani Israel?
Oh, sederhana. Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Itu diucapkan Yesus antara tahun 30 sampai 33. Semuanya telah Yesus sampaikan, tak ada lagi yang lain. Sedangkan akulah Alfa dan Omega, itu ucapan di tahun 100. Yesus sudah tak ada. Lalu saya tanya, di akhir kitab Matius itu kan Ya. Yesus Kepadaku. berkata kepada murid-muridnya, pergilah pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh penjuru bumi dan jadikanlah mereka dan baptislah mereka. Artinya kalau Yesus sudah menyampaikan firman-Nya seluruhnya pada zaman itu, untuk apa lagi Yesus menyuruh murid-muridnya memberitakan firman? Nah, itulah yang ingin saya katakan sama saudara. Termasuk yang datang kepada Matius, yang berkata dalam Matius 28 itu juga bukan anak Maria itu. Itu adalah Yesus lain. Yang Yesus nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut pesan Yesus, waspadalah wahai muridku, akan datang penyesat dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku yang kedua, kata Yesus. Berarti ketika ada yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu ucapan orang yang keluar dari kubur, dan itu bukan Yesus. Oh, jadi intinya saudara tidak mempercayai itu Yesus yang bangkit. Oh, bukan Yesus yang bangkit. Yesus tak pernah bangkit. Kalau saudara mempercayai itu Yesus bukan Yesus yang bangkit dari antara orang mati ke dalam maut, maka sama seperti yang diberitakan oleh Paulus di Kisah Para Rasul bahwa sia-sialah pemberitaan Injil kalau Kristus tidak dibangkitkan, karena tujuan Allah mengorbankan Yesus anaknya yang kudus sebagai korban penghapus dosa adalah bukan hanya sekedar mati, saudara, tapi dia harus bangkit dan naik kembali ke surga. Kalau hanya dia sekedar mati, bahwa dia bukan korban yang sempurna yang dijanjikan Yesus, dijanjikan Allah sebelumnya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, yang dimasukkan ke dalam kubur itu siapa? Ke dalam dunia orang mati aku masukkan engkau. Itu siapa? Coba dibuka apanya? Yesaya 14 nomor 15. Itu tak Oke, lain Alfi dan tak bantu. Ya, silakan deh. Lanjut aja Bang Zuma. Ya, itu yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Makanya Yesus berkata, sejenak sebelum dia terangkat ke langit, Yesus berkata bahwa iblisnya sudah akan dikeluarkan, dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis menurut Yesus. Nah, sedangkan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang masuk ke dalam kubur? Baca Yesaya 14 nomor 14, nomor 15. Jelas itu. Coba dibaca Dinda Alfi. Yesaya 14 dari 14 ya. Aku Ya. hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamat yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, berarti Yesus tahu. Kenapa Yesus tahu? Karena Yesus di dalam Lukas 4 nomor 16 itu senantiasa kemudian membacakan Yesaya di dalam sinagoge. Nah, sedangkan ketika dikatakan Yesus dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga ada kebangkitan. Itu simbol, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang keluar dari kubur? Karena Yesus berkata, Iblis, sekarang paman. berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana?
Keluar dari Bur, Eden? paman. Tidak mungkin. Keluar dari surga? Nggak mungkin. Satu-satunya sumber dari mana dia keluar iblis ini, dari kubur. Keluarlah dia. Mana mungkin Menyerupai Yesus dan mengaku Yesus. Nah. Ingat Bung. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bang Juma. Siap. Kalau saudara percaya bahwa Yesus berkata, jangan percaya kepada Yesus atau Mesias palsu, sebab aku akan datang. Bagaimana mungkin dia akan datang kalau dia tidak bangkit dari kubur? Padahal saudara bilang tadi yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus, tetapi iblis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang disalib itu bukan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit langsung. Yang menggantikan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Lalu bagaimana Yesus akan menjadi korban penghapus dosa kalau dia tidak disalib, kalau dia tidak mati? Bisa. Korban penebus dosa itu adalah akal-akalan gereja. Coba Bukan Anda akal- baca. Oh, lalu siapa? Coba tunjukkan kepada saya dalil di mana Tuhan ingin menebus dosa dengan menggunakan manusia. Loh, itu kan sudah diinisiasi oleh Allah. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Nanti Anda ingin mengais-ngais kitabnya orang Yahudi? Oh, nggak bisa. bukan. Oh, Lalu bukan. di mana tertulis? Di mana tertulis Saya- ada kaidah? Di mana tertulis ada kaidah nebus dosa dengan menggunakan manusia? Bukan menebus dosa dengan manusia dong. Lalu Yesus yang mati di salib itu menurut Anda yang mati di salib ini manusia atau bukan? Bahkan pada awal kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, Doktrin. Mundur itu. Allah sudah menginisiasi itu. Doktrin. Kalaupun kalaupun pada akhirnya itu diteruskan nanti sebelum ada keagamaan, kekristenan, itu kan memang dasarnya itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel dan nenek moyangnya sebelumnya. Binatang, Yaitu kan? ya, itu harus melalui Binatang. korban binatang. Yesus binatang. Loh, jangan dulu saya jangan dulu dibantah. Nggak bisa. Saya mau jelaskan. Yeremia 1, Bang. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan korban hewan, domba, Ya, kambing, betul. sapi, lembu. Sekarang Ya. pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kemudian Kristen memiliki konsep menebus dosa dengan menggunakan manusia? Tidak ada kekristenan mengajarkan bahwa menebus dosa itu harus manusia. Tetapi Tadi Anda begini. mengais Jangan dulu. Adam. Anda mengais Adam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin Anda jual, yaitu Yesus sebagai korban Itu dosa, sebagai tebus dosa. makanya saya bilang tadi representasinya itu sudah ada dari itu. sejak Adam. Nah, di mana Tuhan? Sekarang Allah mau nyatakan itu. Allah mau itu kan kalau di kekristenan dibilang itu sama seperti kayak bayangan Yesus yang akan dikorbankan kelak untuk menebus dosa manusia. Karena begini, saudara. Masya Allah, Bang P. Kalau di perjanjian lama sebelum Yesus, korban penghapus dosa itu kan harus binatang. Binatang. Darahnya harus tertumpah. Allah kemudian menginisiasi bahwa tidak mungkin ini menjadi korban penebus dosa yang bisa diteruskan oleh bangsa ini, bahkan seluruh bumi. Karena apa? Pada zaman Yesus sendiri pun Yesus menyaksikan bahwa hal itu sudah diselewengkan oleh imam-imam kepala di rumah ibadat, yaitu mereka menyuruh umat datang membawa korban penebus dosa atau korban penebus salah, yaitu domba. Nah, dipermainkan. Dan ini makanya saya bilang Yesus harus menjadi korban yang sempurna, menggantikan atau menggenapkan semua korban sembelihan melalui binatang. Korban yang sempurna itu harus manusia yang betul-betul sempurna dan tidak berdosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara, ini Anda mendapatkan ilmu dari mana bahwa korban itu harus manusia sempurna? Setahu saya, berdasarkan Bible,
Al-Quran juga demikian. Yang senantiasa mempersembahkan manusia untuk jadi penebus salah, itu penyembah iblis, bukan penyembah Tuhan. Mana ada Kan saya- nabi-nabi. saya Nabi-nabi sudah- mana yang mengajarkan, Bu? Saya sudah Nabi mana bilang mengajarkan? tadi, untuk menggantikan korban persembahan atau korban pemotongan hewan tadi sebagai, karena itu tidak mungkin bisa sempurna bagi Allah itu. Kenapa? Harus korban yang sempurna. Kenapa Anda yang mengatur Tuhan? Tuhan mengatakan Allah yang berfirman. di mana? Di mana? Coba Anda tunjukkan di mana Tuhan berfirman Dia meminta korban manusia untuk nebus dosa manusia. Itu di mana? Kalau ada, kita murtad semua ya di room ini. Iya, di mana? Justru Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Jangan kau persembahkan manusia untuk Di dewa Molok. perjanjian itu jangan dikomparasikan ke situ, Bang. Oh, nggak bisa. Karena Lalu karena kita mau begitu, kemana? begini. Karena esensi dari yang perjanjian lama itu yang bangsa Israel, bahkan kan ada tertulis itu sampai bangsa Israel pun, bahkan sampai raja Israel ada yang mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan. Itu karena apa? Ketidaktahuan mereka atau ketakutan mereka kepada Ya enggak, gini aja saudara. Daripada kita jadi pembual, tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia suci sebagai penebus dosa. Itu aja dulu. bukan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Lah tadi Anda mengatakan harus. Harus. Begini loh. Makanya saya jelaskan tadi, kalau nanti saudara bilang lagi ini doktrin. Ya kami tidak ada dalil berarti doktrin. Ini loh. Apa Bang? Kalau Karena tidak sudah ada saya dalil bilang berarti doktrin. tadi. Begini, Yesus menganggap orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak setan, anak iblis atau anak Tuhan. Itu dulu poinnya. Itu dulu. Kalau Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau ternyata Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan adalah anak-anak setan. Tolong. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, apakah orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini oleh Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Silakan. Tunggu. Yesus sudah pernah katakan itu, bahwa anak manusia memang akan mati dan terbunuh dan tergantung di atas kayu salib. Anak manusia, penggantinya juga anak manusia, bukan sama anak kucing. seperti yang direpresentasikan di perjanjian lama. Tapi Yesus berkata apa? Tetapi celakalah manusia yang menyerahkan, yang menyerah. Tapi celakalah manusia yang menyerahkan, sekiranya bisa dia nggak usah dilahirkan. Artinya apa? Ini pembunuhan terhadap Yesus disukai Tuhan atau tidak? Tidak, Paman. Nah, tidak. Sekarang permasalahannya adalah, menurut Yesus, ketika datang orang-orang yang ingin membunuhnya, orang-orang yang ingin membunuhnya ini dilabeli oleh Yesus sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Sekarang saya sampaikan gini, saudara mungkin bilang ini doktrin ya. Begini loh. Kalau tidak ada dalil doktrin. Seseorang manusia yang berdosa, saya mau gambarkan ini supaya jelas. Seorang manusia yang berdosa kepada Allah, harusnya kan dia akan mati oleh dosanya, kan gitu. Itu dulu awalnya. Manusia yang berdosa harus mati menanggung darahnya sendiri. Itu tidak ada itu. Makanya di perjanjian lama Allah tidak ingin manusia itu mati seperti itu. Tapi makanya saya bilang tadi, Allah menginisiasi bahwa manusia itu tidak akan mungkin sanggup atau tidak akan mungkin menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosanya sendiri. Loh, Tuhan hanya butuh kita bertaubat kok. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31,
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pemungut cukai, para pesandal lebih dulu masuk surga. Betul. Tapi saya mau bilang. Karena apa? Karena Saya- apa? betul, Karena percaya betul. kepada Yohanes. Betul. Mana ada korban manusia di situ? Tak ada. Bahkan kalau Anda lihat, maaf, ketika saudara melihat Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya, di dalam Matius 19, ketika Yesus ditanya oleh para murid, apa kata Yesus? Apa kata orang-orang yang ada pada zaman itu? Ditanya, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal? Diterangkan di dalam Matius 19 nomor 16. Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Apakah sebabnya engkau berkata demikian? Hanya ada satu. Jika engkau ingin hidup yang kekal, turuti segala perintah Elohim. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia dan dirimu sendiri. Nah, mana di situ? Percayalah kepada penebusan matinya aku di atas tiang salib, engkau akan peroleh hidup yang kekal. Mana? Ya. Ada enggak? Sekarang saya bantah dengan begini. Ada enggak bang? Enggak, tunggu tanya dulu. Ada enggak di situ percaya penyalibannya, kematiannya dengan tebus darah, kita bisa hidup kekal? Ada enggak menurut Yesus? Masuk enggak item itu? Atau itu hanya doktrin yang muncul belakangan? Ayo, jujur. Apa kata orang Yahudi itu? Apa kata muridnya? Semua itu telah aku lakukan wahai guru. Kata Yesus, jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Itu Ya. sudah selesai. Kan Ada itu enggak di situ penebusan? sudah ada poinnya. Ada enggak penebusan? Ada enggak penebusan? Sudah ada kan poinnya di situ, perkataan Yesus, jikalau kamu hendak sempurna. Kan itu. Ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Sempurna sudah. Mana penyaliban? Tapi sekarang manusia itu pergi nggak menjual hartanya? Enggak, bukan itu poinnya, bukan itu. Jangan Anda lari ke sana. Bukan supaya saudara bisa mengerti. Mana mungkin itu yang dimaksudkan Yesus, itu yang dimaksudkan Yesus. Tidak mungkin manusia itu bisa sempurna. Lalu bagaimana caranya bisa hidup kekal menurut Yesus? Ya percaya kepada kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Poin-poin ini berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta berarti. Kalau percaya kepada Yesus. Mana sekarang, ucapan Yesus? Percaya saya mau kepada tanya. aku, penyaliban, mati untuk nebus dosa kalian. Mana ucapan Yesus itu? Ada enggak? Begini, komparasinya begini. Saya mendeskripsikan saudara sebagai orang Yahudi yang paham hukum Taurat, betul. Tapi begini, mungkin nggak saudara bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Saudara, Yaitu tidak berzina, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak berpikiran kotor. Bisa nggak? kalaupun melanggar, apa solusinya dari Tuhan? Upah melanggar itu adalah tertulis dalam kitab Roma, upah dosa itu adalah maut, kematian. Tidak ada. Sekarang permasalahannya, kata Yesus apa? Upah dari apa? Suaranya hilang, Gurunda. Ya, di tap-tap layar teman-teman, mungkin sinyal dari Gurunda ini ya hilang suaranya ya. Iya, ya. Di tap-tap semua ya, di bawah tuh. Di follow-follow juga. Buat Pak Pendeta, lanjut Gurunda. Hilang tadi suaranya Gurunda. Apa yang kita harus lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan menurut Yesus? Dosa pasti harus ada konsekuensinya. Ya, apa yang harus kita lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Menurut Yesus apa yang kita harus lakukan? Mengakui dosa, Lalu bertobat. bertobat. Nah, Terhapus tapi nggak? ingat, Tunggu. Terhapus enggak dosa kita ketika kita bertobat? Oh, jangan begitu konteksnya dong. Loh. Pertanyaan saya, Begini. terhapus tidak dosa kita ketika kita bertobat kepada Tuhan? Terhapus, tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung. Loh,
Enggak, permasalahannya sekarang ini dihapus atau tidak dihapus. Saya punya dosa. Ketika saya bertobat, dihapus nggak dosa saya? Dihapus. Lalu kenapa harus ada yang menjadi mati kayak ajaran pagan, bunuh orang? Tapi upah dosamu ada konsekuensinya loh. Kan Contoh, sudah dihapuskan. begini. Sudah dihapuskan. Kan sudah dihapuskan. Sama itu seperti begini. Apalagi? Mungkin nggak kamu membunuh seseorang, tapi di mata hukum kamu dibebaskan, walaupun keluarga mengampuni, kami ampuni kau. Tapi hukum pada hakikatnya hukum tidak akan ada pengampunan bagi hukum. Harus ada yang konsekuensi hukum, harus ada konsekuensi dosanya. Terlepas nanti keluarga bilang, oh saya ampuni kamu, tapi hukum pada hakikatnya tidak ada di mata hukum pengampunan. Hukum itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saudara berbuat dosa harus ada konsekuensi. Apa? Masuk penjara. Tapi terlepas nanti dosamu, kau tidak masuk penjara karena apa? Dilepaskan pengampunan, dimaafkan oleh keluarga. Itu terlepas dari, tapi hukum jelas. Kalau siapa yang membunuh harus masuk penjara. Itu. Saudara. Makanya perantaraannya, kalau saudara berdosa harus mati. Kalau kita berdosa, lalu kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka kita akan diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan. Betul. Kenapa kita? Terus apa masalahnya Tapi sekarang? Masalahnya apa? Setelah setelah Yesus datang ke dunia ini, pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana lagi Anda dapatkan itu? Begini. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Markus nomor 26 juga hal yang sama. Tetapi jikalau kamu tidak... Suaranya hilang lagi Gerunda. Mungkin sinyal Gerunda mungkin di sana. Kamu apalagi masih tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada itu tebus menebus. Itu muncul ide dari Paulus. Bukan Paulus. Lalu siapa? Di mana Tuhan mengampuni dosa? Nah, begini. Coba saudara. Kalau Di mana ide itu Tuhan muncul mengampuni dari dosa dengan Paulus, mempersembahkan tidak korban mungkin manusia? Yesus rela mati di kayu salib, bahkan waktu di Taman Getsemani. Loh, kalau saudara bilang itu adalah ide Paulus, mungkin nggak Yesus memohon kepada Allah di Taman Getsemani, kalau sekiranya boleh, lalulah cawan ini daripada aku sebagai manusia. Yesus akan berkata bahwa tidak mungkin Bapa mungkin sebagai manusia. Yesus akan merasa ketakutannya. Karena begini, itu tadi Yesus hanya mengambil peran sebagai korban yang sempurna untuk mewakili semua dosa. Itu konsep Kristen. Sekarang begini saudara, begini. Tolong tunjukkan di mana narasi Anda itu bisa berpegang dalam kitabnya orang Yahudi bahwa penebus dosa itu adalah manusia. Di mana itu tertulis? Imamat 1 nomor 2, beritakan, sampaikan, kabarkan, informasikan, tegaskan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka mereka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Kalau Anda mengatakan hari ini sebagai seorang pendeta, dosa harus ditebus dengan menggunakan manusia Yesus, mana dalil pembenarannya dari kitabnya orang Yahudi? Ada? Kalau ada, selesai kita. Bang Suma salah berarti. Mana? Bahkan Tuhan mengatakan Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan korban darah manusia. Oke? Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk menarasikan doktrin dan dogma saudara, jelas sekali kalau itu benar adanya bahwa percaya kepada penyaliban terhadap
matinya Yesus yang Anda imani di atas tiang salib menyelamatkan manusia, lalu buat apa kemudian Paulus ini mengorbankan manusia dan mempersembahkannya kemudian sebagai tumbal kepada iblis? Di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini apa maksudnya? Kenapa Ya, Paulus oke. masih mempersembahkan manusia kepada iblis? Maksud daripada Paulus kita serahkan kepada itu yang Ya, menyerahkan kenapa harus Hymenius dan dipersembahkan? Ya. bukan mempersembahkan, diserahkan kepada iblis. Iya, Begini, kenapa? karena orang itu dua menghalangi pemberitaan Injil. Sehingga dia diserahkan ke iblis. Iya, itu konsekuensi dosa. Diserahkan Untuk- kepada iblis. Diserahkan Oh. kepada iblis itu bukan diserahkan dibunuh, bukan. Itu mereka bukan dibunuh Berarti loh. Yesus diserahkan kepada siapa agar dosa dihapuskan? Diserahkan kepada Hmm. maksudnya? Loh, tadi diserahkannya Hymenius untuk apa? Untuk supaya dia ini tidak menghujat, tidak berbuat dosa sehingga dia diserahkan kepada iblis. Orang-orang Kristen supaya tidak berdosa, dosa-dosanya dihapuskan, Yesusnya diserahkan kepada siapa? Iblis paman, iblis. Ya iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya iblis yang menerima tumbal. Apa buktinya? Paulus 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Beda dong konteksnya. Oh, beda. Kematian Yesus bukan membayar dosa kepada iblis. Lalu? Orang yang berdosa orang kalau berdosa bukan berdosa kepada iblis loh. No, Tapi no, no. berdosa kepada Allah. Saudara. Orang berdosa itu bukan berdosa kepada iblis, tetapi berdosa Bukan. kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan Iya. menginginkan dosa dihapuskan dengan cara apa? Korban hewan atau korban manusia? Pada zaman perjanjian lama kepada melalui darah binatang. Binatang. Ya. Perjanjian baru yang ngajarin Di perja- dari manusia itu yang ngajarin siapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak mengkehendaki lagi korban persembahan dari binatang. Lalu di mana Tuhan Tapi- mau? Di mana Tuhan mau agar korbannya manusia? Di mana dalilnya? Roma. Dari mana firman Roma ini? Dari makhluk roh mengaku Yesus kepada Paulus. Apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia. Tapi Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus? Yang datang kepada Paulus. Ingat, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dengar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Yesus, kamu manusia? Ya, aku manusia. Paulus, yang datang kepadamu siapa namanya? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Antikristus, penyesat. Anda pengikutnya, Anda pengikut penyesat. Jelas itu, Bung. Makanya kenapa Kristen berdiri sendiri, kenapa Yahudi berdiri sendiri? Karena dua agama yang berbeda. Satu agama dari langit, satu agama buatan manusia. Jelas itu. Anda boleh mewakili berbicara mengenai kekristenan karena Anda sedang mewakili Yesus yang datang kepada Paulus. Iblis tidak akan mungkin tenang ketika ada satu manusia Kristen yang keluar dari Kristen.
permasalahannya adalah bahwa karena saudara mengimani atau mempercayai bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus Iblis. kan? Memang Iblis. bukan. Apa dasar kalau dasar saudara berkata kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Ya. Saya pernah dengar perdebatan saudara dengan seorang orang Kristen berkata bahwa kedatangan Yesus ya pada kali yang kedua adalah sama seperti waktu dia naik dari bukit Nah, memang kedatangan Yesus kepada Paulus kan secara pribadi, bukan kedatangannya sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, waspadalah ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Sebab banyak Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan banyak mujizat dan bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah juga kelak kedatanganku yang kedua. Selesai. Berarti ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Ada Yesus di sini loh, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti aku kasih tanda seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Kalau ada nanti manusia turun dari langit diiringi oleh malaikat-malaikat dan matahari seibarat seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu baru aku. Itu aku yang asli. Tapi kalau hanya berkata akulah Yesus di padang gurun, akulah Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Jadi saya mau tanya kepada saudara Zuma. Silakan. Kalau seandainya Yesus datang malam ini kepada saudara, baik itu dalam bentuk mimpi, bagi Itu dalam iblis. penglihatan, Itu saudara iblis. akan menolak. Itu iblis pasti, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebagai penutup karena saya kira saya mau pelayanan besok, saya tidak mungkin berlama-lama di sini. Ya, Tidak silakan. ada perjumpaan titik temu dari perdebatan. Saya mau tutup dengan close Ya, statement silakan. dengan begini. Ya. Memang Yesus sendiri pun sudah bilang bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki Bapa untuk datang kepada Yesus, ya dia tidak akan datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Ya Karim. Memang manusianya makanya saya bilang saudara Zuma, Rocky yang lumayan aktif kulihat di perdebatan soal iman kekristenan ini, saya sempat berpikir begini. Kalau seandainya mereka tidak mempercayai Yesus yang datang kepada Paulus, bagaimana kalau seandainya Yesus tiba-tiba datang sendiri kepada mereka dan mereka sendiri Oh, itu menolak? iblis. Intinya saudara, saya mau sampaikan. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat ke langit. Ketika dia terangkat, Betul, dia itu terangkat dengan jasadnya, dia akan turun dengan jasadnya. Sehingga Yesus berkata, kedatanganku yang kedua dengan jasadku. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu adalah menandakan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kalau saudara komparasikan kepada kedatangannya kepada Rasul Paulus, itu bukan kedatangan Yesus sebagai akhir apa? zaman. Ya memang Pada bukan, konteks akhir zaman. makanya. Tapi itu adalah panggilan. Saudara harus saya ajari. Mungkin Panggilan siapa? Mungkin akan Yesus saya sudah berkata. sampaikan tiga doktrin. Mungkin saudara Oke. boleh bilang ini Tunggu. doktrin. Tunggu. Ini Silakan. sebagai untuk penutup. Ya, silakan, Panggilan Allah kepada manusia untuk menjadi orang percaya, sebagai orang percaya ada tiga. Panggilan untuk panggilan keselamatan, panggilan pelayanan, panggilan untuk hidup kekal. Nah, saudara, saya mau bilang, Satu lagi Kalau- Pak, panggilan tak terjawab. oh itu nanti nomor WA Bapak itu kalau saya telepon. Panggilan dari BNN ini perlu dicek ini memang. Gini, kalau saudara tidak meresponi panggilan untuk melayani, untuk panggilan keselamatan, panggilan untuk percaya itu, ya itu sah-sah saja. Sama seperti saudara bilang bahwa Paulus
yang didatangi Yesus itu adalah Yesus yang palsu atau iblis. Mana mungkin iblis datang kepada Paulus, menyuruh Paulus untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil yang diberitakan Yesus. Faktanya Matius 7, 22, 23, Kristen semuanya diusir ke neraka. Mana ada keselamatan? Bukankah kami telah memanggil kau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu ending dari pengikut Paulus. Bukan Diusir pengikut Yesus. Paulus, bukan pengikut Paulus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Mengadakan mujizat Iya, pakai nama Yesus. Namakan Yesus. Paman. Itu siapa? Kristen. Kristen. Berarti Anda menjawabnya dengan jujur bahwa yang akan diusir oleh Yesus kelak adalah Kristen. Kenapa? Dengan ucapan aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Tapi bisa Yesus nggak? Bisa nggak Apa saudara dia? bedakan untuk apa tujuan perkataan Yesus itu? Nah, tujuannya kan jelas. Perkataan saya mau jelaskan sebagai orang Kristen yang paham dengan agama saya. Oh, saya lebih paham. Anda hanya mengedepankan doktrin, Bung. Bukan. Karena Yesus mengaku berterus terang gini loh. Ya, gimana? Kalau Lagi saudara diputar terus. saudara baca nanti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum, bahkan ada Yesus menyinggung soal orang-orang yang diibaratkan seperti pokok anggur. Itu orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus akan diperlakukan Yesus seperti itu. Saudara, Yesus akan mengaku dengan terus terang. saudara Contoh begini, saya pun sebagai hamba Yesus Kristus, kalau saya sudah bahkan saya berani berdebat dengan saudara, saya berani mengabarkan Injil. Tapi kalau pada akhirnya niat pemberitaan Injil yang saya lakukan adalah bukan karena murni untuk memberitakan Injil, itu saya akan terus terang Yesus bilang. Itu makanya banyak sekali saya lihat, memang agak sedih juga melihat banyak sekali pendeta-pendeta tidak mengutamakan pengabaran Injil yang sempurna, bukan pengajaran Injil yang tulus. Tapi makanya Yesus memang sudah bilang ada banyak orang nanti akan memberitakan Injil karena perut mereka, karena golongan mereka, karena kepentingan pribadi. Memang itulah yang disampaikan Yesus. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun engkau mengusir iblis demi namaku, sekalipun engkau mengusir setan demi namaku, bernubuat, bermujizat demi namaku. Anda lari, Tapi Bung. itu maksud Anda perkataan jauh. Yesus. Sekarang begini, saudara. Andai saja Anda hidup sesama dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata kepada saudara, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian Anda bertemu dengan Paulus dan Paulus berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menurut nasihat Yesus, apakah Anda harus percaya kepada Paulus atau tidak? Pada konteks itu saudara mau menggambarkan saya seperti Ananias. Bukan. Entah Ananias, entah penulis Wahyu, entah entah Matius. Sekarang nasihat Yesusnya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, andai saja Anda yang mendapatkan pesan dari Yesus seperti itu, lalu kemudian muncul Paulus memberitakan bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Pertanyaan saya, apakah Anda akan percaya kepada Paulus? Percaya karena Yesus sendiri pun mengatakan hambaku Paulus, sama seperti yang dikatakan kepada Ananias. Kan dia sudah datang lebih dulu kepada Ananias. Yesus berkata apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Anda kemudian ketemu Paulus. Saudara pendeta Leonard, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Lalu kalau Anda mengingat nasihat Yesus kepada Anda, apakah Anda akan percaya kepada Paulus atau tidak? Ya kan pasti Yesus memberitahu sama saya kalau dia sudah bertemu dengan Paulus. Anda susah sembuh kalau begitu. Sakit.
Anda sulit untuk disembuhkan kalau sudah kayak gini. Karena kenapa? Anda pura-pura gila, padahal Anda itu sebenarnya sehat. Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab, coba Anda baca nomor 27. Oke, udah. Sebab, Begini. Sebab sama seperti kilat terpancar bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi jangan kau percaya yang lain. Datangku yang kedua hanya seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya kepada yang lain. Itu kata Yesus. Tapi karena Anda ternyata tidak percaya itu, makanya Anda menjadi pengikut Paulus. Dah, selesai. Saya rasa tidak perlu kita panjang lebar. Pendengar kita sudah paham bahwa di mana duduk perkara yang sebenarnya. Anda pengikut Yesus atau Anda pengikut Paulus yang adalah menerima ajaran dari Yesus palsu. Demikian. Ya, Tidak ada sebentar. pengikut Paulus sebenarnya. Pak Pendeta, bentar Pak Pendeta. Ini buat Pak Pendeta Rafael, ini di Gurunda itu sekarang udah jam 2 ya, jam 2 lebih mungkin. Jadi besok aja ya Pak Rafael, Pak Pendeta besok aja habis Isa jam 8-an lah dilanjutnya ya. Jadi saya mohon maaf ya nggak ngebalas DM Anda, jadi besok aja dilanjutnya Pak Pendeta Rafael. Gurunda di sana udah jam 2 ya Gurunda ya? Iya, Kalau nggak salah. Kurang lebih jam 2. Iya, betul. Ya, besok aja jam 8 ya Pak Pendeta ya. Silakan dilanjut. Tapi Bang Handi lapar, Kang Kiang. Enggak. Bang Handi lapar, Jangan. Bang Handi lapar. Enggak, Jangan. bentar. Ini hatuha sama Gurunda. Jangan. Pak Leonard, lanjut lagi Pak Leonard. Oke, saya kan tadi sudah bilang sebenarnya mau close statement. Hanya saja bisa saya bilang kalau saudara masih belum percaya kepada Yesus yang diimani oleh orang Kristen, dan mungkin yang menutup itu adalah karena representasi Yesus Kristus kebanyakan di kalangan orang Kristen memang tidak seperti Yesus yang saudara bayangkan. Memang jujur saja banyak orang teman-teman saya yang Muslim berkata kepada saya, loh kayaknya dulu kamu bukan orang yang taat religi, tapi kenapa kok gitu? Dan mereka banyak yang mengaku bahwa yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus itu adalah karena perbuatan orang-orang Kristen sebenarnya yang tidak mencerminkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Nah, saya mau berpesan begini. Saudara tidak saya anjurkan percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman dari sebagian penjelasan dari kitab suci saudara. Tetapi percayalah dengan melihat representasi Yesus Kristus. Banjuma pakai Bible loh Pak. Hah? Banjuma pakai Bible Pak. Pakai Bible maksudnya? Iya, pakai Bible membantah argumentasi Anda loh tadi. Iya, pengetahuan atau pemahaman Bang Zuma soal Bible kan tidak bisa kita apakan di sini, karena dia belajarnya di mana, mengetahui apanya di mana kan. Dia kan hanya mengetahui. Memang kalau manusia seperti ini yang diciptakan dari tanah Oke, jangan diganggu dulu. Taruh. Itu tadi saya mau close statementnya begini. Kalau saudara terhalang mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hanya karena tersandung dengan melihat kelakuan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang sejati, makanya saya mau saudara dalam doa saya akan bawa saudara. Dan saya mau pesan begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya pun pertemuan saudara, doakan Alfi, jangan doakan kami. Alfi aja doakan. Pertemuan saudara nanti dengan Yesus, kalau sampai saudara menolak, maka tidak akan ada lagi tanggung jawab saya sebagai pemberita Injil yang tidak menyampaikan Injil. Perasaan Anda yang diusir deh. Gimana? Banjuma belum kelar. Banjuma silakan. Habis ini saya akan meresume semuanya. Banjuma silakan. Yes. Gurunda belum closing statement. Iya, Ini jadi Pak Pendeta udah ya. Oke, closingnya ya. yuk. Sekarang Gurunda. iya. Jadi gini, saudara, pada awalnya kemudian
Yesus menyatakan pertama dalam Matius 17 nomor 8, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penerima-penerima firman dari Yesus percaya Yesus adalah utusan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus menerima lisan Yesus seluruhnya menjadikan mereka percaya, oh, Yesus ini bukan anak zina, Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Selesai. Kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata demikian kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Bani Israel, agar jangan percaya setelah mereka percaya dirinya adalah utusan, maka akan muncul juga Yesus lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Yesus, tapi dia adalah penyesat. Itu jelas, itu tertulis dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, Yesus datang kemudian pengakuannya, dia selalu mengatakan, aku adalah anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Bahkan dia akui sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun ketika langit terbelah, naik turun menemui si anak manusia, yaitu Yesus. Bahkan di dalam Markus 2, Lukas 2 nomor 11, di situ jelas dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Tapi oleh lembaga Bible dipelintir apa yang dikatakan? Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya sesungguhnya adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, tapi dianggap Tuhan. Oke? Itu sudah mulai pelintiran-pelintiran muncul kemudian. Kenapa lembaga Bible itu memelintir isi Bible itu sendiri? Karena sejatinya mereka menginginkan menjalankan misi dari makhluk yang datang kepada junjungan mereka Paulus, agar menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan, selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk dan terbukti. Ketika umat Islam bertanya, apakah betul anak yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu adalah Tuhan yang menjelma kemudian menjadi Tuhan? Apakah betul? Betul tidaknya, lihat endingnya. Siapa mereka yang menyembah anak Tuhan, anak manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Nama agamanya adalah Kristen. Apa aksi daripada yang mereka sembah? Rupa-rupanya Matius 7 nomor 22-23, nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah sampai pada apa? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Harusnya mereka orang-orang inilah yang diselamatkan kemudian, karena mereka sudah sampai pada level makrifat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa buktinya? Justru diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah, yang mereka gaungkan, yang mereka beritakan Injil agar manusia menyembah kepada Yesus, itu bukanlah anak Maria, tapi Yesus yang adalah Helal bin Zakar yang keluar dari kubur. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah Gurunda Juma. Pak Pendeta, makasih banyak. Taruh Boleh dulu. bisa Jangan bentar, dulu. Bang Handi. Ya, Jangan dulu. iya. Saya mau resume dulu. Nggak sedikit Pak Pendeta, aja, saya resume dulu boleh ya?
Pak Pendeta Leonard, Ya, saya silakan. resume dulu. Pertama, saya kan pendengar yang baik, Pak. Ya. Matius 4:8 sampai 10. Di situ Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Pertanyaannya, iblis ini mencobai manusia atau mencobai Tuhan? Mencobai Yesus sebagai manusia. Ya, berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya. Jangan begitu dong apaannya. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Resume loh ini, ini nggak boleh muter. Iblis mencobai A, manusia, B, mencobai Tuhan, C, mencobai manusia dan Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya ulang, iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, iblis mencobai A, manusia, B, Tuhan, C, manusia dan Tuhan. Dia mencobai Yesus Sebagai sebagai manusia. Yang Berarti- dicobai itu kan kemanusiaan ya, oke. dia. Berarti waktu itu Yesus Tapi belum pada jadi Tuhan. hakikatnya kan Yesus itu juga adalah sebagai Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Bukan mencobai. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Makanya Betul? saudara harus paham. Mentok daeng. Tinggal Sampai- dijawab aja, Bang. seperti yang Oke, saya mentok bilang ya, tadi. mentok udah cukup. Yang kedua, Bang. Di mana perintahnya Bapa di surga mengganti domba sebagai penebus dosa dengan darah manusia di tiang salib? A, ada perintahnya, B, tidak ada perintahnya. Kok itu bukan begitu konsepnya. Mentok lagi. Oke. mentok. Pada memori aja Pak Pendeta. Nanti Anda nanti selesai ini silakan merenung pertanyaan kok nggak bisa dijawab. Yang ketiga, di dalam Matius 24, 26 sampai 27, Yesus berkata, jangan percaya apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, Yesus yang ada di sini. Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan statement atau pengajaran Yesus ini? A, percaya, B, tidak percaya. Yesus berkata, Matius Jangan 24, 26, 27, saya bacain saja. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Dan seterusnya. Jadi apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya. Pertanyaan, Anda percaya tulisan Yesus ini? A, percaya, B, tidak. ya percaya. Percaya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah ditemui Paulus di padang gurun itu? A, Yesus asli, B, Yesus palsu. Yesus asli. Berarti Anda bentrok statement pertama dengan statement terakhir, betul? Itu sudah diperdebatkan tadi sama Bang Juma. Ya ini saya resume. Mentok, Paman. Tahu lagi. Terakhir Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta malam ini sehat? A, sehat, B, agak sedikit sakit. Sehatlah. Sakit, Paman. Sehat. Terima kasih Paman, sehat. Makasih Pak Pendeta, lanjut yang lain. Siap, Pak Pendeta, besok boleh hadir lagi, boleh datang lagi, ataupun kalau mau duet dengan Pak Pendeta Rafael Julinus, silakan, nggak apa-apa, jam 8. Nanti menghadapi Gurunda entah siapa kalau mau duet. Besok malam